dapat dihindari. Ada notifikasi. Payung hukumnya apa? Payung hukumnya adalah Permenkes nomor 66 tahun 2016, di mana menyebutkan bahwa sumber daya manusia yang ada di rumah sakit, pasien, termasuk pendamping pasien, lalu pengunjung, bahkan sampai lingkungan di sekitar rumah sakit harus benar-benar mendapatkan perlindungan. Perlindungan dari apa? Dari gangguan kesehatan, dari kecelakaan. Baik sebagai dampak proses kegiatan pemberian pelayanan, maupun karena kondisi sarana dan prasarana yang ada di rumah sakit apabila tidak memenuhi standar. Tadi sempat saya sampaikan, rumah sakit harus bisa menjamin kesehatan dan keselamatan untuk pasien, penyedia layanan, pekerjanya, sampai ke masyarakat sekitar dari berbagai potensi bahaya di rumah sakit. Pertanyaan berikutnya adalah, apa yang dimaksud dengan potensi bahaya? Kalau tadi kita sudah memahami sama-sama mengenai apa itu rumah sakit, sekarang apa sih potensi bahaya? Potensi bahaya adalah kondisi atau keadaan, baik pada orang, pada peralatan, mesin, instalasi, bahan, cara kerja, sifat kerja, sampai proses produksi dan lingkungan yang berpotensi menimbulkan pertama gangguan, kerusakan, kerugian, kecelakaan, kebakaran, peledakan, pencemaran, sampai ke penyakit akibat kerja. Rumah sakit punya resiko keselamatan dan kesehatan kerja yang spesifik. Sehingga hal ini menjadi alasan bahwa perlu dikelola dengan baik sehingga menjadi tempat kerja yang sehat, yang aman, dan nyaman untuk siapa saja, untuk setiap individu atau pihak-pihak yang bersentuhan dengan layanan kesehatan ini. Lalu salah satu bahaya, sebenarnya bukan salah satu, tapi bahaya yang paling mengancam petugas kesehatan, tidak hanya petugas kesehatan, tetapi juga pasien adalah infeksi nosokomial dan cedera tertusuk jarum yang kita singkat sebagai NSI atau needle stick injury. Apa sih infeksi nosokomial? Infeksi nosokomial adalah infeksi yang terjadi pada pasien karena prosedur pengobatan spesifiknya pada pasien rawat inap di rumah sakit atau bisa juga di puskesmas. Hal ini yang menjadi salah satu alasan rumah sakit wajib menerapkan standar keselamatan pasien yang dilaksanakan mulai dari pelaporan insiden, setelah ada pelaporan dianalisa, sampai ke menetapkan solusi atau menetapkan pemecahan masalah. Tujuannya apa? Untuk menurunkan angka kejadian yang tidak diharapkan. Sekarang pertanyaan selanjutnya, apa itu insiden? Insiden itu berkorelasi atau berhubungan dengan beberapa vocabulary yang saya yakin Bapak Ibu apabila memang sehari-hari beraktivitas di rumah sakit, itu pernah mendengar istilah yang akan saya sampaikan. Insiden terkait dengan keselamatan pasien antara lain adalah medical error, lalu ada adverse event, dan yang terakhir adalah near miss. Slide saya nggak bisa sebentar, saya harus pindahkan terlebih dulu. Oke, slide-nya tiba-tiba ngambek. Oke. Pelaksanaan K3 di rumah sakit itu harus selalu dimulai, dengan catatan selalu dimulai dengan komitmen mulai dari top manajemen, atau mungkin kita kenal dengan istilah direktur rumah sakit, yang dituangkan atau direalisasikan dalam bentuk kebijakan K3. Apabila tidak ditemukan atau tanpa komitmen, tanpa dukungan yang cukup baik dari manajemen rumah sakit, dalam hal ini misalnya direktur, maka akan sulit penerapan K3 ini dapat berjalan dengan baik. Artinya akan sulit diwujudkan. Ada beberapa langkah
yang bisa kita lakukan dalam menerapkan K3 di rumah sakit. Langkah-langkah ini akan menjadi penting karena K3 rumah sakit boleh kita katakan relatif baru atau merupakan hal yang relatif baru. Ya. Komitmen dari direktur rumah sakit itu merupakan langkah awal dalam penerapan K3 di rumah sakit. Dengan mendapatkan komitmen dari jajaran pimpinan rumah sakit, artinya direktur-direktur di rumah sakit secara serius mendukung lalu terlibat dalam program K3 yang memang benar-benar perlu dijalankan. Pelaksanaan K3 di rumah sakit, sekali lagi saya tekankan, harus dimulai dari top manajemen dan direalisasikan atau dituangkan dalam bentuk kebijakan K3 rumah sakit. Dan hal ini memang sudah dinyatakan dalam MFK atau Manajemen Fasilitas dan Keselamatan tentang Kepemimpinan dan Perencanaan, yang merupakan salah satu standar manajemen rumah sakit. Di dalam MFK, yang tadi sudah saya sampaikan, terdapat beberapa standar atau beberapa penilaian yang kita dapat kelompokkan menjadi 6 bidang. Apa saja 6 bidang itu? Yang pertama adalah keselamatan dan keamanan, lalu bahan berbahaya, beracun, dan limbahnya yang kita ketahui dengan istilah B3, lalu ada penanggulangan bencana atau manajemen penanggulangan bencana, lalu ada sistem proteksi kebakaran, yang mungkin ada Bapak Ibu di sini yang lebih memahami terkait hal ini, karena memang sehari-hari berkecimpung dalam dunia atau di lapangan secara langsung. Lalu ada peralatan medis yang merupakan bagian dari program manajemen fasilitas dan keselamatan di rumah sakit. Dan yang keenam adalah sistem utilitas atau penunjang. Rumah sakit diwajibkan untuk dapat mengelola ke-6 bidang tersebut sebagai upaya mencegah kecelakaan dan kerugian untuk pasien, pengunjung, dan seluruh staf rumah sakit. Setelah mendapatkan komitmen dari direktur rumah sakit, dan salah satu bentuk wujud dari komitmen tersebut adalah direktur membentuk komite K3 rumah sakit, di mana ketua komitenya umumnya adalah direktur itu sendiri atau satu level di bawahnya. Dan ini merupakan informasi yang nice to know atau cukup baik kalau kita ketahui, walaupun ini memang sangat teknis sifatnya. Komite K3 rumah sakit juga memiliki tugas. Tugasnya apa? Tugasnya adalah membuat kebijakan K3 rumah sakit dan program-program K3 untuk rumah sakit tersebut. Dan pembentukan komite K3 rumah sakit harus disertai dengan SK direktur. Lagi-lagi ini merupakan hal teknis dan nice to know. Ada 2 jenis SK yang umumnya dikeluarkan oleh jajaran direksi rumah sakit. Yang pertama adalah SK penunjukan atau penugasan, dan yang kedua adalah SK untuk pembentukan organisasi dari komite K3 tersebut. Setelah komite K3 terbentuk, maka akan dilakukan meeting untuk membahas rancangan kebijakan K3 di rumah sakit. Kebijakan K3 ini mencerminkan komitmen K3 dari direktur rumah sakit untuk mematuhi peraturan perundangan terkait K3 yang akan diberlakukan. Baru langkah berikutnya disosialisasikan kebijakan tersebut kepada seluruh karyawan rumah sakit dengan harapan dan bertujuan untuk mendapatkan dukungan dan keterlibatan dari seluruh karyawan dan pihak-pihak yang berkepentingan di rumah sakit tersebut. Setelah sosialisasi kebijakan dilakukan dengan baik, maka dilanjutkan dengan membuat perencanaan program-program K3. Dimulai dengan apa pembuatan perencanaan? Dimulai dengan identifikasi bahaya di tempat kerja. Ini yang perlu diingat. Jadi dimulai dengan mengidentifikasi dahulu bahaya yang ada di tempat kerja. Karena memang program K3 ini adalah program pengendalian bahaya dan resiko di tempat kerja. Sehingga langkah pertama terkait dengan hal ini adalah identifikasi bahaya di tempat kerja. Dimulai lagi dengan melihat
mengenal dan mengidentifikasi bahaya dan resiko di tempat kerja masing-masing. Karena potensi bahaya dan resiko di setiap tempat bisa berbeda-beda. Langkah berikutnya adalah menerapkan dan menjalankan program yang sudah dibuat bersama-sama, dibuat dan disepakati bersama-sama maksudnya, dan penerapan program menjadi tanggung jawab semua pihak, semua instalasi di rumah sakit tersebut. Untuk memastikan konsistensi dari penerapan program K3 supaya tetap berada pada jalur yang sudah ditetapkan dan disepakati di awal bersama-sama, maka perlu dilakukan monitoring. Perlu dilakukan evaluasi yang juga secara berkala, yang kita sebut sebagai MONEV. Dan langkah terakhir, kalau langkah pertama tadi identifikasi, langkah terakhir yang merupakan kunci keberhasilan dari program K3 dalam tindak lanjut atau perbaikan secara terus-menerus dari hasil temuan MONEV harus senantiasa dilakukan. Rumah sakit harus menjamin keselamatan dan kesehatan, baik untuk sumber daya manusia yang ada di rumah sakit, untuk pasien, untuk pendamping pasien, pengunjung, bahkan sampai lingkungan di sekitar rumah sakit, dari berbagai potensi bahaya di rumah sakit. Punya kewajiban menjamin kondisi dan fasilitas yang aman, nyaman, sehat. Bagi siapa saja, bagi sumber daya manusia yang ada di rumah sakit, pasien, pendamping pasien, pengunjung, sampai ke lingkungan rumah sakit. Dengan jalan pengelolaan fasilitas fisik, peralatan, teknologi medis, dengan efektif dan efisien. Dalam rangka melaksanakan kewajiban dari rumah sakit, tentunya harus sesuai dengan standar K3RS. Adapun tadi saya sudah sampaikan standar K3RS ini sudah ada payung hukumnya, sudah ada dasar hukumnya, yaitu Permenkes nomor 66 tahun 2016. Manajemen resiko K3RS adalah proses yang bertahap. Tidak hanya bertahap seperti yang sudah saya sampaikan, tahap-tahap tadi, juga berkesinambungan untuk mencegah terjadinya kecelakaan, mencegah penyakit akibat kerja secara komprehensif, menyeluruh di lingkungan rumah sakit. Manajemen resiko K3RS merupakan aktivitas klinik, aktivitas administratif yang dilakukan oleh rumah sakit untuk melakukan identifikasi, tadi sudah saya sampaikan, lalu evaluasi, monitoring dan evaluasi, dan pengurangan resiko keselamatan serta kesehatan kerja di rumah sakit. Sekedar informasi, penjelasan lebih lengkap mengenai manajemen resiko itu terdapat pada lampiran Permenkes nomor 66 tahun 2016 bab 3 dengan judul Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Mohon maaf Bu Dokter, mic-nya di-mute. Oh, sekarang apakah sudah? Sudah Dokter, sudah terdengar. Oke, apakah yang tadi juga di-mute Ibu? Mohon maaf. Tidak Dokter, hanya beberapa detik tadi. Oke, terima kasih. Mohon maaf, sepertinya tertekan. Ini slide-nya sebentar. Sepertinya ada kendala sedikit, semoga nyaman. Oke. Keselamatan dan keamanan di rumah sakit itu dilakukan melalui beberapa tahap. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan, garis besarnya, pertama adalah identifikasi dan penilaian resiko yang harus dilakukan secara komprehensif menyangkut keselamatan. Contohnya sesederhana lantai licin, kejadian terjebak di lift, lift anjlok, dan juga keamanan. Contohnya adalah pencurian, penculikan bayi-bayi, seperti yang kalau kita lagi nonton sinetron atau film pendek di televisi, termasuk sampai ke kerusuhan dan lain sebagainya.
Lalu sesudah mengidentifikasi dan menilai resiko, kita lakukan pemetaan area yang beresiko, terutama area yang beresiko terjadinya gangguan keselamatan dan keamanan di rumah sakit. Pemetaan area resiko merupakan hasil identifikasi area beresiko terhadap kemungkinan kecelakaan dan gangguan keamanan yang ada di rumah sakit. Lalu melakukan upaya pengendalian dan pencegahan pada kejadian yang kita nilai tidak aman tersebut. Pelayanan kesehatan kerja dilakukan secara komprehensif melalui kegiatan yang bersifat pertama promotif, preventif, kuratif, sampai ke rehabilitatif. Kegiatan yang bersifat promotif paling sedikit melalui pemenuhan, misalnya kita pikirkan gizi pekerja, kebugaran, pembinaan kesehatan mental dan kesehatan rohani dari manusia-manusia yang berkepentingan di rumah sakit tersebut. Lalu kegiatan yang bersifat preventif antara lain adalah imunisasi, pemeriksaan kesehatan dengan mempertimbangkan resiko pekerjaan, surveillance lingkungan kerja, termasuk juga surveillance medik, di mana dilakukan pengawasan medis, penilaian yang sistematis terhadap karyawan yang terpapar atau berpotensi terpapar bahaya kerja. Penilaian ini akan memantau individu untuk efek kesehatan yang merugikan dan menentukan efektivitas strategi pencegahan paparan. Lalu ada kegiatan yang bersifat kuratif antara lain pelayanan pemberian tata laksana penyakit, baik penyakit menular, penyakit tidak menular, penyakit akibat kerja, dan kecelakaan akibat kerja, serta penanganan pasca pajanan atau yang kita sebut sebagai post-exposure prophylaxis. Dan yang terakhir adalah kegiatan yang bersifat rehabilitatif, antara lain rehabilitasi medik dan program kembali bekerja atau yang kita sebut sebagai return to work. Lalu selanjutnya adalah pengelolaan bahan berbahaya dan beracun serta limbahnya yang kita sebut B3 dari aspek K3 yang merupakan upaya meminimalkan resiko penggunaan B3 dan limbah B3 terhadap sumber daya manusia yang ada di rumah sakit, pasien, pendamping pasien, pengunjung, maupun lingkungan rumah sakit. Mohon maaf, host, sepertinya ini ada yang mencoret-coret layar atau bagaimana? Iya, dokter. Ini saya nggak tahu, ini tiba-tiba ada coretan, mohon maaf. Oke, saya coba. Izin dok, boleh di stop share, kemudian share ulang lagi dok. Terima kasih. Bapak Ibu mohon untuk tidak mencoret-coret layar. Terima kasih. Baik. Ini gimana nih cara stop share? Bentar ya, aku kembali. Oke. Tadi kita sampai ke pengelolaan limbah atau B3 ya, bahan berbahaya dan beracun. Takutnya nanti saya lali, terus tiba-tiba lompat ke materi lain. Wah, udah ada pertanyaan yang nggak sengaja saya lihat dan cukup menarik. Semoga setelah ini kita bisa berdiskusi bersama-sama dan saya juga bisa belajar dari Bapak Ibu yang tentunya punya pengalaman yang jauh lebih banyak dari saya. Boleh saya mulai share screen lagi, admin? Silakan, dokter. Terima kasih. Sama-sama, dokter. Sudah? Sudah terlihat? Sudah, dokter. Aman. Aman ya, saya lanjut ya. Saya coba ulang terkait dengan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun yang
dari aspek K3, di mana ini merupakan upaya meminimalkan resiko penggunaan B3, termasuk juga limbah B3 terhadap SDM rumah sakit, terhadap pasien, pendamping pasien, pengunjung, sampai lingkungan rumah sakit juga harus kita pikirkan. Pengelolaan B3 dari aspek K3 itu dilaksanakan melalui beberapa hal. Yang pertama, tetap identifikasi dan inventarisasi B3 di rumah sakit. Apa saja yang diidentifikasi? Yang pertama adalah identifikasi jenis, yang tentunya bisa Bapak Ibu sekalian lihat dari gambar yang ada di monitor, dan ini hanya sebagian kecil. Lalu identifikasi lokasi, lalu identifikasi jumlah semua B3 dan instalasi yang memang perlu penanganan, serta mengawasi kegiatan inventarisasi, penyimpanan, penanganan, sampai ke penggunaan B3 tersebut. Lalu menyiapkan dan memiliki lembar data keselamatan bahan, atau yang kita kenal dengan istilah Material Safety Data Sheet. Lalu menyiapkan sarana keselamatan B3, contoh misalnya paling sedikit ada lemari B3, penyiram badan, pencuci mata, pelindung diri atau yang kita kenal dengan istilah APD, rambu, simbol-simbol B3, sampai ke spill kit itu juga harus kita pikirkan dan kita sediakan dengan baik. Lalu pembuatan pedoman dan standar prosedur operasional, khususnya untuk pengelolaan B3 yang aman untuk semua sumber daya manusia dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal ini, dan penanganan keadaan darurat B3 juga adalah hal yang perlu kita pikirkan sedini atau sejak awal. Pencegahan kebakaran. Apabila ada Bapak Ibu yang memang sehari-hari secara teknis lebih mengetahui terkait dengan hal ini, besar harapan saya setelah ini kita bisa sama-sama berdiskusi supaya informasi tersebut menjadi kebaikan dan manfaat untuk saya dan untuk Bapak Ibu yang hadir. Dari literatur atau dari informasi yang saya pelajari, ada perbedaan antara pencegahan kebakaran dan pengendalian kebakaran. Pencegahan kebakaran adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kebakaran di rumah sakit. Berbeda dengan pengendalian kebakaran yang merupakan upaya yang dilakukan untuk memadamkan api pada saat terjadi kebakaran dan setelah kebakaran. Dan pencegahan serta pengendalian kebakaran ini dilakukan melalui beberapa tahap. Yang pertama, lagi-lagi, identifikasi. Apa yang diidentifikasi? Identifikasi area beresiko atau area di mana resiko terjadinya bahaya kebakaran atau ledakan. Lalu yang kedua, pemetaan area beresiko dari bahaya kebakaran dan ledakan, pengurangan resiko bahaya kebakaran dan ledakan. Yang terakhir adalah yang penting, pengendalian kebakaran dilakukan dengan pemenuhan paling sedikit meliputi hal-hal seperti ada alat pemadaman api ringan atau yang kita kenal dengan istilah APAR yang ada pada layar monitor yang bisa kita lihat sama-sama. Lalu ada deteksi asap dan api, sistem alarm kebakaran, ada penyemprot air otomatis, ada pintu darurat, jalur evakuasi, lalu ada tangga darurat, ada juga pengendali asap, tempat titik kumpul yang aman, penyemprot air manual atau hidran, pembentukan tim penanggulangan kebakaran yang sudah dari awal kita siapkan, pelatihan dan sosialisasi yang dilakukan secara berkala atau terus-menerus dan tidak lepas dari aktivitas MONEF, monitoring dan evaluasi. Terakhir adalah simulasi kebakaran dilakukan paling sedikit 1 kali dalam setahun. Selanjutnya adalah pengelolaan prasarana rumah sakit dari aspek K3 yang memiliki tujuan menciptakan lingkungan kerja yang aman dengan memastikan keandalan dari prasarana atau sistem utilitas
serta meminimalkan resiko yang mungkin terjadi. Aspek K3 terkait sistem utilitas mencakup strategi-strategi untuk pengawasan, pemeliharaan utilitas yang memastikan komponen-komponen sistem kunci, misalnya listrik, air, lift, limbah, ventilasi, gas medis, dan lain-lain yang diperiksa, dipelihara, dan diperbaiki secara berkala serta konsisten. Pengelolaan peralatan medis seperti yang ada pada layar monitor Bapak Ibu memiliki tujuan melindungi SDM rumah sakit, melindungi pasien, melindungi pendamping pasien, melindungi pengunjung, termasuk juga lingkungan rumah sakit dari apa? Dari potensi bahaya peralatan medis, baik pada saat digunakan, termasuk juga pada saat tidak digunakan. Dan pengelolaan peralatan medis dari aspek K3 rumah sakit ini perlu dilakukan secara konsisten, berkala, dengan berbagai cara. Yang pertama adalah memastikan tersedianya daftar inventaris untuk seluruh peralatan medis. Lalu yang kedua, memastikan penandaan pada peralatan medis yang digunakan, termasuk juga yang tidak digunakan. Yang ketiga adalah memastikan dilaksanakannya inspeksi secara berkala dan konsisten, lalu dilakukan uji fungsi dan juga uji coba peralatan, lalu dilakukan pemeliharaan promotif, pemeliharaan terencana pada peralatan-peralatan medis tersebut, dan memastikan petugas yang memelihara dan menggunakan peralatan medis itu memang petugas yang kompeten dan juga terlatih. Selanjutnya adalah kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat atau bencana, dengan tujuan meminimalkan dampak terjadinya kejadian akibat kondisi darurat dan bencana yang tentunya dapat menimbulkan kerugian fisik, material, jiwa bagi SDM atau sumber daya manusia rumah sakit, bagi pasien, pendamping pasien, pengunjung yang tentunya dapat mengganggu operasional daripada rumah sakit, menyebabkan kerusakan lingkungan, termasuk mengancam finansial dan citra rumah sakit yang memang secara konsisten dan terus-menerus harus tetap dijaga. Langkah-langkah kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat atau bencana antara lain diawali dengan identifikasi resiko kondisi darurat atau bencana, penilaian analisa resiko kerentanan bencana, pemetaan resiko kondisi darurat serta bencana, pengendalian kondisi darurat dan bencana, antara lain menyusun pedoman tanggap darurat dan tanggap bencana, membentuk tim yang tanggap darurat dan bencana tersebut, dan menyusun standar prosedur operasional atau SOP tanggap darurat dan bencana, yang dimana hal-hal ini harus disiapkan sedari awal. Lalu simulasi kondisi darurat dan bencana dilakukan berdasarkan penilaian analisa resiko kerentanan terhadap bencana itu sendiri. Bisa saya sampaikan atau saya simpulkan bahwa kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 adalah suatu usaha, suatu upaya untuk menciptakan perlindungan dan keamanan dari resiko kecelakaan dan bahaya, baik fisik, mental, sampai ke hal emosional terhadap pekerja, perusahaan, masyarakat, dan lingkungan. Kalau di sini tentunya lingkungan rumah sakit. Pelaksanaan K3 rumah sakit penting artinya untuk meningkatkan lingkungan kerja rumah sakit yang aman, sehat, nyaman. Untuk siapa? Untuk karyawan, untuk SDM, untuk pasien, untuk pengunjung, sampai ke masyarakat di sekitar rumah sakit. Jadi targetnya itu ada banyak. Lalu pentingnya penerapan K3 rumah sakit jelas berhubungan dengan faktor resiko yang mungkin dapat membahayakan atau merugikan pihak rumah sakit dalam berbagai bidang. Mulai dari keselamatan pekerja, pasien, sampai ke pengunjung di rumah sakit. Dengan adanya penerapan K3RS, pihak penyelenggara dan tim akan dapat merencanakan dan mengelola resiko serta bahaya yang dapat terjadi di lingkungan rumah sakit. Dan yang
perlu kita ketahui bersama-sama dari hal-hal yang tadi sempat saya sampaikan, penerapan K3RS merupakan proses bertahap yang dalam jangka waktu panjang akan memberikan hasil, khususnya hasil K3RS yang positif, berdampak positif maksudnya, terutama di masa pandemi. Kalau kita belajar dari beberapa waktu lalu atau beberapa bulan lalu, rumah sakit menjadi tempat yang beresiko tinggi terjadinya penularan COVID-19. Kalau kita masih ingat mengenai kondisi pandemi yang juga merupakan bagian dari kegawat daruratan, tidak hanya infeksi pada tenaga kesehatan, tetapi juga dipikirkan pada saat itu adalah infeksi pada pasien sampai ke anggota keluarga dan kontak dekat lainnya. Disinilah pentingnya praktek K3 yang kuat di rumah sakit melalui tindakan identifikasi. Dalam hal itu adalah hal terkait dengan COVID, identifikasi bahaya COVID-19, lalu mengevaluasi resiko, dan mengambil tindakan pencegahan serta pengendalian yang tepat. Terima kasih Bapak Ibu untuk atensinya. Sekali lagi saya mohon bantuan Bapak Ibu sekiranya ada hal-hal yang hendak dikritisi, disampaikan, dan didiskusikan bersama-sama. Besar harapan saya Bapak Ibu berkenan menyampaikan pengalaman atau informasi yang tentunya Bapak Ibu dapatkan dari aktivitas sehari-hari, dan yang saya yakini, saya imani hal tersebut bermanfaat untuk saya, untuk Bapak Ibu yang hadir di sini. Salam hormat dari saya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waktu dan tempat warahmatullahi saya kembalikan wabarakatuh. lagi kepada panitia dan keluarga besar Entres. Baik, terima kasih dokter atas ilmunya. Untuk sekarang kita memasuki ke sesi tanya jawab. Di kolom chat sepertinya sudah banyak yang ingin menanyakan pertanyaan kepada Dokter Lona. Saya bantu bacakan ya dok, mohon izin. Untuk pertanyaan pertama ada dari Pak Riki Dahlan. Untuk pertanyaannya adalah, selain masalah K3, bagaimana penerapan aturan agama tertentu terhadap limbah medis, misalnya potongan tubuh atau jenazah? Baik Dokter Lona, bisa dijawab dulu pertanyaannya, nanti setelah itu akan kami ajukan lagi pertanyaan lainnya. Terima kasih. Tentunya tadi sudah disampaikan terkait dengan identifikasi dari kondisi-kondisi yang harus kita antisipasi sampai ke pembuatan atau penyusunan SOP yang sebelumnya harus disusun dan ditentukan tim yang bertanggung jawab dalam hal ini. Beberapa waktu yang lalu, yang kebetulan saya juga merupakan salah satu klinisi yang sehari-hari beraktivitas di salah satu rumah sakit swasta, pernah mendapatkan case seperti yang Bapak sampaikan, di mana ada salah satu pasien saya yang harus menjalankan operasi amputasi di 3 jari kakinya. Karena memang kondisi medis yang melatar belakangi hal tersebut, pasien merupakan penderita diabetes mellitus atau kencing manis dan beragama tertentu. Mohon maaf, belum bisa saya sebutkan di sini yang rasanya merupakan hal sensitif. Lalu dari pihak keluarga, karena ini memang pasien pribadi saya, mendiskusikan, dok, bagaimana dengan potongan organ yang memang pada saat itu diamputasi dalam kondisi ketiga jari tersebut sudah rusak sebelum dilakukan pemotongan. Jadi tujuan amputasi adalah untuk mengurangi resiko terjadinya infeksi, yang kita kenal juga dengan istilah sepsis, dan untuk mempertahankan atau memastikan bahwa pasien memiliki kualitas hidup yang baik. Nah, kalau ditanya terkait dengan agama, pengalaman saya waktu itu tentunya pihak keluarga, termasuk juga pasien, itu mendapatkan konsultasi terkait dengan amputasi tersebut sebelum dilakukan tindakan amputasi, dengan harapan pasien siap pada saat menghadapi kondisi tubuhnya sesudah dilakukan tindakan operasi, dan untuk organ, di mana organ tersebut merupakan organ dari pasien yang sudah diamputasi, itu dikembalikan lagi ke pasien. Terkait dengan hal tersebut didiskusikan oleh tim rumah sakit dengan pasien dan keluarga pasien. Apakah organ tersebut mau dibawa pulang oleh pasien dengan sebelumnya terlebih dahulu dikelola sedemikian rupa supaya tidak menjadi sumber masalah atau hal yang tanda kutip bersifat infeksius. Dan untuk protokol selanjutnya tentunya disesuaikan dengan iman dan kepercayaan dari pasien dan keluarga pasien. Nah, saat ini saya juga ingin bertanya kepada Bapak Ibu yang sehari-hari mungkin menangani hal tersebut, apakah ada catatan khusus terkait dengan
organ atau kita sebut bukan bahan ya kalau ini ya betul organ dari tubuh pasien yang biasanya merupakan hasil dari tindakan operasi atau tindakan yang langsung dilakukan kepada pasien. Kalau misalnya ada, mohon disampaikan di sini sehingga menjadi pembelajaran dan catatan untuk kita. Terima kasih untuk pertanyaan yang sangat menarik. Admin, kebetulan freezing, saya tidak mendengar suara dari admin Mtres, mohon maaf. Ya, mohon maaf dokter, apakah sudah terdengar? Saat ini sudah terdengar. Oke, ya terima kasih dokter. Untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Nanda Dava. Menanyakan terkait bagaimana tata laksana jika tenaga kesehatan tertusuk jarum yang terinfeksi orang HIV, dokter. Mohon jawabannya. Oke. Bila Nanda berkenan, saya memiliki literatur terkait dengan SOP needle stick injury yang merupakan bagian dari tanggung jawab tim K3 rumah sakit untuk memikirkan hal ini. Sebelum kejadian tertusuk jarum itu terjadi, tentunya hal yang perlu kita pikirkan atau yang harus kita lakukan adalah tindakan preventif. Artinya, dibuat kebijakan sedemikian rupa agar kejadian ini tidak terjadi. Artinya harus ada SOP yang jelas terkait dengan hal tersebut. Lalu dipikirkan juga kalau sudah terjadi, hal-hal apa saja yang harus dilakukan terkait dengan upaya mencegah kejadian yang tidak diinginkan apabila sampai tenaga kesehatan atau pasien atau keluarga pasien, contohnya bukan pasien, keluarga pasien itu tertusuk jarum dari pasien yang terinfeksi HIV. Tentunya harus dilakukan pemeriksaan penunjang dalam hal ini yang sebelumnya juga pemeriksaan fisik, dilakukan juga anamnesis oleh dokter, lagi-lagi bukan saja oleh perawat atau bidan atau tenaga kesehatan lain, tetapi juga oleh dokter yang punya kompetensi untuk menegakkan diagnosis terkait tertularnya infeksi, tertularnya HIV dari pasien ke orang yang tertusuk tersebut, lalu juga melibatkan tenaga kesehatan, baik dokter maupun bukan dokter, untuk memberikan konsultasi terkait dengan konsultasi psikis, kesiapan mental, kesiapan emosional dari individu, pasien, keluarga pasien yang tidak sengaja tertusuk jarum tersebut, termasuk juga tenaga kesehatan tentunya ya yang tertusuk jarum tersebut. Nah, kalau seandainya memang diagnosisnya sudah tegak terkait dengan penularan HIV secara tidak disengaja tersebut, tentunya itu bukan prosedur yang mudah. Dimulai dari dukungan mental, dukungan dana, dan kesiapan dari keluarga individu yang tertular HIV dari pasien yang terinfeksi HIV tersebut. Ini merupakan proses yang panjang. Bisa saya simpulkan di sini adalah harus ada dukungan, baik dukungan dari pihak rumah sakit maupun keluarga individu tersebut, dukungan dari pihak rumah sakit, baik itu dukungan oleh tenaga kesehatan dokter untuk melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, sampai ke pemeriksaan penunjang, dan dukungan dari pihak-pihak yang berwenang untuk menyiapkan psikis, mental, dan emosional daripada individu yang tidak sengaja tertusuk jarum tersebut. Kurang lebih seperti itu. Lagi-lagi bagaimana dengan pengalaman Bapak Ibu sekiranya pernah mengalami hal ini? Waktu itu pernah kejadian, memang kebetulan saya juga staf pengajar di salah satu fakultas kedokteran, dan memang kejadiannya bukan di fakultas kedokteran saya, tetapi di fakultas kedokteran lain. Ada dokter muda yang tidak sengaja ketusuk jarum pada saat sedang menjalankan kegiatan imunisasi, khususnya yang kemarin imunisasi atau vaksinasi terhadap COVID-19. Dan koas tersebut bukan tenaga kesehatan dalam hal ini diperbantukan ya, karena memang mereka kan bukan dokter atau belum jadi dokter, tapi sudah sarjana kedokteran, sudah lulus S1. Nah, dan alhamdulillahnya pada saat itu dokter muda atau koas tersebut
aman atau tidak terinfeksi penyakit menular, terutama penyakit menular dari darah, baik itu HIV maupun hepatitis. Nah, setelah dia tertusuk jarum, terdapat langkah-langkah yang kami ambil dan didiskusikan bersama dengan orang tua dari koas atau dokter muda tersebut. Lalu dilakukan pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, dan memastikan bahwa koas atau dokter muda tersebut terbebas dari infeksi atau penyakit menular akibat tertusuk jarum secara tidak sengaja. Dan itu bukan proses yang sehari dua hari, berbulan-bulan sampai ditegakkan diagnosis bahwa memang koas atau dokter muda tersebut aman dari infeksi menular lewat darah atau tusukan jarum tersebut. Itu sih pengalaman saya. Terima kasih. Ya, terima kasih dokter. Untuk terakhir, Bapak Ibu, satu pertanyaan terakhir lagi saya persilahkan kepada Bapak Taryat Mulyana yang sudah dari tadi raise hand. Dipersilakan Bapak bisa untuk menanyakan langsung kepada Dokter Lona terkait pertanyaan yang ingin ditanyakan. Silakan Pak Taryat. Halo Pak Taryat. Oke, mungkin jika Pak Taryat tidak ada respon, bisa saya lanjut ke Pak Cecep Ilyas. Dipersilahkan Pak jika ingin bertanya langsung kepada Dokter Lona terkait pertanyaan yang ingin ditanyakan. Baik, malam Bu Dokter. Selamat malam. Assalamualaikum Pak Cecep. Waalaikumsalam. Bu Dokter, ini menarik banget. Saya memang praktisi K3 tapi masih baru lah. Saya pernah mendengar K3 rumah sakit. Tapi yang biasa saya handle adalah SMK 3 based on peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012. Dan itu untuk hampir semua perusahaan di segala bidang. Nah, SMK 3 based on PP 50 2012 ini disertifikasi oleh beberapa badan sertifikasi, salah satunya adalah Sukovindo dan beberapa badan sertifikasi lainnya. Nah, kalau SMK 3 atau K3 rumah sakit ini, yang mensertifikasinya siapa ya Dok? Terima kasih Dok. Oke, terima kasih terkait dengan sertifikat. Terima kasih Pak Cecep untuk pertanyaannya. Mohon maaf kalau misalnya ada jawaban saya yang keliru, tapi sejauh pengalaman saya dan terkait dengan pengalaman saya mengikuti akreditasi di rumah sakit tempat saya beraktivitas, terkait dengan sertifikasi K3 rumah sakit itu adalah dari Kemnaker. Dari pengalaman Bapak Ibu, apakah ada sertifikasi terkait K3 rumah sakit di luar dari Kemnaker? Mohon petunjuk, arahan, dan bisa berbagi informasi kepada Pak Cecep dan saya. Terima kasih. Halo. Ya, Bapak, Ibu mungkin ada yang ingin menanggapi pertanyaan dari Dokter Lona. Saya persilahkan. Ya. Nah, kayaknya mungkin belum ada kali ya. Setahu saya dari Kemnaker, sekiranya dari Pak Cecep punya pengalaman lain, boleh berbagi informasi kepada saya, Pak. Kebetulan memang rumah sakit tempat saya beraktivitas saat ini juga sedang mengikuti proses akreditasi dan tidak lepas dari salah satu aspek yang diakreditasi adalah K3 rumah sakit ini, Pak. Izin Ibu Dokter, Bapak dan Ibu sekalian, kalau memang yang mensertifikasi adalah Kemenaker, berarti memang badan sertifikasinya terputus suaranya, sama Pak. Sama seperti badan sertifikasi yang mensertifikasi SMK 3, cuma regulasi atau payung hukumnya berbeda. Betul. Beda ya Bu ya? Ya, sepertinya yang regulasi atau payung hukum untuk K3 rumah sakit yang tadi Pak Permenkes nomor... Artinya gini Bu Dokter, izin saya berpendapat. Siap. Kalau PP 50 2012 itu memang khusus tentang
sistem manajemen K3, tapi tidak disebutkan K3 apa ya, Bu Dokter. Nah, kalau tadi saya sekilas baca regulasi dari Kemenkes 66 itu tidak serupa dengan SK3 yang saya sebut, karena di SK3 yang PP 50 itu kriteria penilaiannya ada, Bu Dokter, 1 dan 0, dan ada kriteria tiga klasifikasi dari mulai penilaian awal, transisi sampai lanjutan. Nah, kalau yang di K3 rumah sakit ini mirip seperti itu atau enggak ya, Dok? Kalau memang yang mensertifikasinya adalah Kemenaker, Dok. Mungkin maksud pertanyaan Pak Cecep adalah perbedaan dari payung hukum terkait SMK 3 yang Bapak maksud dengan Permenkes nomor 66 tahun 2016 spesifik tentang K3 rumah sakit. Perbedaannya di mana gitu ya, Pak? Betul, Dok. Betul ya, Pak. Sejauh dari apa yang saya pelajari, dan tentunya saya juga banyak belajar dari tim akreditasi rumah sakit yang juga secara khusus mempelajari salah satu aspek yang diakreditasi dalam hal ini adalah K3 rumah sakit. Memang mungkin sedikit berbeda ya, Pak, dengan SMK 3 yang Bapak maksud, karena memang kami merupakan lembaga penyedia layanan kesehatan yang memiliki resiko termasuk juga target yang tidak sama persis dengan yang Bapak maksud. Jadi kalau Bapak sampaikan perbedaannya seperti apa, mohon maaf, sampai saat ini saya belum pernah membaca payung hukum yang Bapak maksud yang tadi, yang nomor 50 tahun sekian. Setelah ini mungkin hal tersebut akan saya pelajari secara khusus, dan kalau Pak Cecep berkenan, kita bisa berdiskusi, bertukar nomor WhatsApp, sehingga apa yang Bapak pelajari, apa yang menjadi pengalaman Bapak bisa menjadi ilmu buat saya, dan sebaliknya juga apa yang saya pelajari dan apa yang sudah saya alami, yang sudah saya jalankan, sekiranya hal tersebut bisa saya bagikan atau sharing kepada Bapak, itu akan menjadi manfaat untuk kita bersama-sama ya, Pak. Nah, kalau Baik, yang Dok. Dengan senang hati, Dok. Siap. Terima kasih, Pak Cecep. Silakan Bu Afe ingin menambahkan. Oh iya, baik. Halo Bu Selamat Afi. malam Dokter Lona, apa Malam Bu kabar? Afe. Kita ketemu lagi sesudah Iya. sekian purnama ya. Terakhir kita ketemu yang di tempat saya sering terlambat. Iya, setelah melewati Imlek dan Tahun Baru ya Dok. Iya, selamat tahun baru Bu Afe dan keluarga besar Iya. Emdres, Bapak Ibu sekalian. Sehat selalu untuk kita semua. Semoga tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang membawa kebaikan untuk kita dan keluarga kita. Amin, amin, amin ya. Dokter Lona menarik sekali ya ini pemaparannya, buat saya juga refresh kembali. Benar-benar. Ingin menanggapi tadi yang tentang kalau K3 RS itu dari mana legalnya gitu ya Dok ya, kurang lebih ya. Nah kemarin itu kebetulan saya melakukan juga pelatihan buat rumah sakit yang akan akreditasi. Nah, jadi ada beberapa rumah sakit ternyata mereka itu boleh, enggak dari Kemenaker juga boleh, jadi dari BNSP juga boleh. Jadi kalau misalnya rumah sakitnya, memang persyaratan akreditasi itu kan harus sudah ada mereka yang mendapat pelatihan K3 RS. Nah, sertifikasinya itu boleh dikeluarkan oleh Kemenaker, boleh juga oleh BNSP gitu. Begitu sih waktu kemarin yang saya lakukan sih kebetulan dengan Kemenaker, tapi seandainya BNSP pun mereka nggak masalah. Gitu sih katanya, Mas. Siap. Jadi alternatifnya dari Kemenaker atau BNSP. Dan ya terima kasih Bu Afe sudah kembali mengingatkan. Jadi seingat saya juga terakhir saya mengikuti sertifikasi K3 untuk para medis itu tersertifikasi BNSP, bukan Kemenaker. Thank you Bu Afe sudah kembali mengingatkan dan mengkritisi atau menambahkan informasi yang tadi saya sampaikan. Demikian Pak Cecep, mungkin bisa menjadi informasi tambahan untuk Pak Cecep.
Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas pertanyaan yang telah diajukan ke Dokter Lona. Sebelumnya untuk ke acara selanjutnya terlebih dahulu ya Dokter, kita akan mendengarkan pemaparan program dari Emtres. Jadi Emtres kali ini membuka beasiswa sertifikasi. Untuk lebih jelasnya, untuk lebih detailnya, saya persilahkan kepada Pak Hendra yang akan memaparkan program terkait beasiswa sertifikasi. Kepada Pak Hendra, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Dinda. Sebelumnya saya sapa dulu Dokter Lona, apa kabar? Baik, Terima kasih. Mas. Terima kasih. Terima kasih buat pemaparan yang luar biasa terkait materi hari ini, Dok. Terima kasih. Sama-sama. Baik, teman-teman sejawat, terima kasih sudah bertahan sampai pada malam ini ya. Ini saya lihat ada masih banyak ya yang bertahan, masih 40-an orang. Wah, luar biasa. Ya, seperti biasa, kita dari kelas-kelas Emtres sering tiap minggu akan melakukan kelas-kelas yang free ya. Tapi teman-teman, kelas free ini juga tujuannya untuk apa? Ada fasilitas, nanti akan ada sertifikat ya. Sertifikat ini bisa digunakan nanti untuk arahnya ke sertifikasi yang teman-teman mau profesional di bidangnya atau sesuai passionnya. Di Emtres ada beberapa bidang ya, ada beberapa bidang herbalis, termasuk K3 pada malam ini, K3 paramedis, karena kan di perusahaan yang jumlah karyawannya sudah tertentu itu wajib ada K3-nya, profesi K3-nya ya. Kemudian juga di rumah sakit juga mewajibkan lah. Nah ini peluang ya, Dokter Lona tadi sudah menyampaikan beberapa unit-unit sebenarnya yang akan disertifikasi secara BNSP. Tadi mungkin ada beberapa peserta yang menanya, ada yang Kemenaker, ada yang BNSP. Nah kita fokusnya ke BNSP ya, dari Badan Sertifikasi Nasional gitu ya, profesi BNSP. Nah dari MTes sendiri sebagai lembaga TUK yang akan membantu rekan-rekan yang ingin mengambil sertifikasi itu harganya cukup ya agak pricey ya. Makanya kami dari Emtres memberikan program beasiswa yang mungkin nggak sering-sering ini ya, mungkin terbatas gitu, mungkin cuma 2 tahun sekali. Namanya PSPN, Program Sertifikasi Profesi Nasional, yang insya Allah akan diadakan bulan Maret tanggal 4. Ya, ini terbatas sekali lagi. Hanya 2 kali setahun gitu ya. Jadi dimanfaatin nih bagi teman-teman yang mau serius di program K3 khususnya pada malam ini ya, yang masih bertahan soalnya 40-an, berarti kan interestnya di K3 baik untuk perusahaan maupun nanti di rumah sakit gitu ya, bisa dipakai. Nah ini ya skema yang kita tawarkan ada cukup banyak ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gitu ya, lebih kurang seperti ini. Silahkan nanti dipilih yang mana kira-kira ingin diseriusi untuk menjadi profesi teman-teman yang masih inline ya dengan kegiatan sehari-harinya. Sekali lagi ini akan diadakan offline ya. Tapi kalau materi dan pembekalannya itu bisa online, tapi kalau ujiannya sekarang wajib offline ya. Insya Allah hari Sabtu tanggal 4 Maret di Hotel Royal Palm Cengkareng. Nah ini ya di Jakarta. Silakan teman-teman dipikir-pikir kira-kira butuh enggak sih gitu ya. Mumpung Mas, ada beasiswa. izin bertanya, ini Siap. kan tadi ada beberapa skema, termasuk juga tadi kalau nggak salah master trainer. Apakah Betul. ini juga termasuk yang bisa disertifikasi dan bisa diujikan di tanggal berapa ya? Saya lupa, 4 ya, nggak salah. Iya bisa. Selama kalau yang master itu nggak bisa lompat ya teman-teman, yang ngambil master trainer itu nggak bisa lompat. Pastikan dia minimal sudah L3 atau L4 dulu. Jadi nggak bisa lompat. Selama sudah ada sertifikasi itu bisa ikut ngambil di program ini. Berarti untuk dapat L3 dan L3 dan L4 itu ngambil yang skema tadi, yang mohon maaf Mas, boleh ke yang tadi skema mohon maaf. Skema yang trainer terlebih dahulu gitu ya maksudnya ya. Jadi harus reguler dulu sebelum ikut yang ini gitu ya. Dan berarti bisa ya diujikan di tanggal 4 tersebut ya. Bisa. Oh, berarti nanti coba saya menghubungi admin Emtres gitu ya, Mas. Silakan daftar dulu di admin, nanti bisa sama Mbak Dinda juga. Karena nanti akan tetap ada seleksinya, karena ini kan kuotanya terbatas, hanya 10 orang per skema. Nah, jadi teman-teman ini cepet-cepetan nih, namanya beasiswa ya.
yang berminat, yang serius nanti akan diseleksi. Tidak semua yang daftar akan diterima, tidak. Karena namanya beasiswa dimanapun pasti akan diseleksi ya. Ini bisa jadi gambaran kalau harga reguler berapa dan kita ngasih beasiswanya berapa. Nah, teman-teman jadi acuan ya bahwa worth it banget loh gitu. Terbatas juga hanya untuk 40 peserta. Silakan hubungin adminnya, ada Mbak Dinda, dan ada admin-admin dari tim MTres lain yang akan siap melayani pertanyaan-pertanyaan terkait program ini, PSPN 2023 pada bulan Maret tanggal 4. Ya, ini mungkin bisa di-screenshot sekali lagi teman-teman. Oke, dari saya sekian. Kalau ada yang ingin bertanya boleh, atau kalau tidak ada akan saya kembalikan ke admin. Ya, Bapak Ibu, apakah ada yang ditanyakan terkait beasiswa sertifikasi yang baru saja dijelaskan oleh Pak Hendra? Ya, oke, baik. Jika memang nanti ada yang ditanyakan, boleh untuk menghubungi nomor admin yang tertera tadi. Nanti akan kami tanggapi pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari Bapak ataupun Ibu. Ya, baik, untuk sesi selanjutnya mohon izin Bapak Ibu untuk dapat mengaktifkan kameranya karena kita akan melakukan sesi dokumentasi bersama. Iya. Untuk yang masih menonaktifkan kamera, mohon izin, saya mohon untuk dapat menaktifkan kameranya Bapak Ibu. Ya, baik. Akan saya mulai ya Bapak Ibu. Kita ada 3 slide. Untuk slide pertama dulu ya Bapak Ibu. Iya. 1, 2, 3. Nah, untuk slide selanjutnya Bapak Ibu, slide kedua. Oke. 1, 2, 3. Ya, dan yang terakhir slide ketiga. 1, 2, 3. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih karena sudah menyalakan kameranya dan saya ucapkan juga terima kasih banyak kepada Dr. Lona yang sudah mau berbagi ilmu yang sangat luar biasa malam ini ke kita semua. Semoga apa yang Dr. Lona sampaikan kita bisa mendapat keberkahannya juga. Amin. Baik dokter, sehat selalu, sukses untuk dokter. Semoga kita bisa bertemu lagi di kelas-kelas selanjutnya. Amin. Terima kasih Mtres, terima kasih Bapak Ibu. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Sekali lagi saya mengucapkan selamat tahun baru. Semoga tahun ini dan tahun-tahun berikutnya membawa kebaikan dan berkah untuk kita, keluarga, dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Amin. Assalamualaikum. Terima Selamat kasih malam. dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat malam. Ya. Saya Baik izin Bapak dulu Ibu. ya. Siap dokter. Terima kasih Terima atas waktunya. kasih Bu Afe. Dadah Bu Afe duluan ya. Mas Hendra semuanya. Terima kasih. Iya. Ya, Bapak Ibu, saya juga ucapkan terima kasih atas kesediaan waktunya malam ini sudah bergabung di kelas kami. Nantikan kelas-kelas kami selanjutnya akan terus kami update di grup WA dan juga sosial media kami. Cukup itu saja. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata selama membawakan acara malam hari ini. Terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.